warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Baik ya semuanya. Tadi pelajaran apa sebelum kesini? Bahasa Inggris. Terus jam 5 ini masih bahasa Inggris juga? Iya. Gimana, ada tugas gak? Oh banyak. Udah biasa ya bahasa Inggris punya tugas. Iya. Oke. Terus kemarin kegiatan P4 seru gak? Udah P5 ya? Wajar salah, kan ibu manusia, bukan? Nabi. Iya. Nabi boy. Nah, jadi kegiatan P5 kemarin seru? Enggak. Kenapa tahu? Itu sih Bu, ada serunya dan enggaknya. Enggaknya karena ada banyak miskom, pertengkaran, ribut, badai, angin, ribut, segala macam. Enaknya karena kita sudah 3. Meskipun ada banyak tantangan juga, tapi kalian masih bisa berebut juara 3 ternyata. Jadi hari ini ibu bakalan mengajak kalian nih sebelumnya untuk konseling kelompok. Tapi sebelum memulai kegiatan kita hari ini, ibu ingin salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. Biasa untuk memimpin doa. Sebelum memulai konseling kelompok hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman kalian sekalian yang sudah hadir untuk kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Ibu ingin bertanya sebelumnya, kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Sudah. Belum ya. Konseling kelompok itu beda sama bimbingan kelompok yang kemarin kalian ikuti. Pernah nggak ikut konseling kelompok? Coba bisa dijelaskan? Kalau sudah. Bimbingan kelompok itu biasanya itu dari gurunya yang ngasih pemaparan gambarnya apa, nanti baru kitanya yang cerita atau ngasih pendapat. Tapi kalau konseling kelompok itu kitanya yang lagi ada masalah terus pengen curhat ke guru kita. Itu tadi apa yang disampaikan sama Nata ya. Kalau misalnya konseling kelompok itu tujuannya untuk mengatasi masalah pribadi yang kita alami, baik secara pribadi, sosial, belajar maupun karir kalian, namun dilaksanakan dalam kelompok kecil. Nah, di dalam konseling kelompok ini biasanya juga diberikan yang namanya asas-asas gitu, yang perlu kita perhatikan juga. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan ada asas apa saja. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi siapapun yang ada di sini diharapkan untuk merahasiakan apa-apa yang sudah kita bicarakan, tidak boleh sampai keluar. Lalu juga ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini mohon nanti teman-teman di sini menyampaikan pendapat kalian secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, tidak perlu ada yang ragu, karena di sini kalian sudah mengenal satu sama lain kan, sudah percaya satu sama lain, dan juga nanti ada yang namanya asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini tadi asas keterbukaan udah ya. Nah,
serta merahasiakan segala informasi atau permasalahan yang dibagikan dalam kelompok ini. yang dibagikan dalam kelompok ini. Saya akan bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan perasaan serta pendapat saya tanpa menyinggung atau merendahkan orang lain. Saya tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada orang lain. dan jika saya melanggar, saya siap menerima sanksi yang diberikan apabila saya melanggar ikrar ini. Oke, selesai. Jadi karena konseling ini sudah menggunakan ikrar dan jika misalnya nanti ada yang membocorkan, sudah siap untuk menerima sanksinya ya. Nah, jadi diharapkan nanti semuanya terbuka. Tapi kayaknya kalian di sini udah mulai ngantuk ya. Tadi melihat mata udah kayak muak. Terus ini juga ya udah mulai masih stres. Riza semangat masih. Semangat. Syah ini Berlin ya? Ya Berlin masih semangat? Yang semangat dong. Jadi kenapa kita ice breaking terlebih dahulu nih? Tahu pernah gak sih kalian ini melakukan ice breaking menyambungkan cerita? Nah jadi gini, Ibu akan membuat sebuah awalan dulu ya. Kalau ntar kalian bakalan melanjutkan dengan kata terakhir, melanjutkan dengan cerita-cerita gitu. Pada suatu hari ada sebuah apel. Coba mulai dari ya. apel tersebut jatuh kemudian dimakan Kinan. Oke, silakan dilanjut Kinan. Kinan memakan apel itu jumlahnya ada 10. Silakan Kinan menunjuk siapa? Selanjutnya menunjuk siapa? Kinan pun akhirnya pingsan karena kebanyakan apel. Jason. Apel tersebut dimakan oleh Natalia. Natalia lalu memberikan apel tersebut kepada Rea. Kemudian Rea membuangnya karena apel itu busuk. Oke, jadi cukup ya sampai sini ya. Karena udah mendapatkan bagian semua dari masing-masing. Gimana? Masih konsentrasi kan buat ikut konseling kelompok hari ini? Masih. Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan kan ya, mulai dari pengertian, konseling kelompok, terus juga asas-asasnya. Kita juga udah melakukan ikrar janji. Nah, sekarang apa kalian ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Bebas. Jadi di sini konseling kelompok seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Masih ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada ya. Jadi jika sudah tidak ada, apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya? Siap. Oke, jika sudah siap, Ibu akan meminta untuk setiap anggota kelompok ini menyampaikan permasalahannya dulu secara singkat dulu deh gitu. Ntar bakalan dipilih
menyelesaikan. Mulai dari Kinan, manusia mana yang nggak punya masalah? Yang pertama, masalah saya tuh belum menyelesaikan susulan ujian agama menyanyi wali songo. Masalah saya, P5 banyak banget aku pendam dari hati kecilku ini, dari ruang hati kecilku banyak banget dari setiap personil siswa-siswi kami. Terus yang ketiga tuh dari kelas. Kenapa saya nggak dipindah kelasnya? Padahal saya tuh udah nangis di BK belajar dan itu setiap hari loh 24/7 ketika tapi nggak pernah dipindah sampai sekarang belum ada kejelasan. Saya sampai sekarang masih digantung padahal saya sudah menitipkan nomor telepon saya di sana. Saya sampai heran kapan saya dipindah? Saya cuma minta satu saya dipindah. Enggak, terima kasih Sekali ya masalahnya Kinan ini. ya sebetulnya ya itu tiga yang menurut saya yang menurut saya wali songo itu tadi hebat sih ya Rea. Masalah Iya. ini tentang apa? Boleh nggak bebas? Apa ya? Coba ya. Not my type ya kan Ya. Ya, kelima. Iya. Ya, ini disebutkan Atau bisa ceritakan singkat aja. yang kelima itu ya, gitu-gitu orang-orang itu rada-rada gitu. Ya, betul. Terus apa ya? Oke, selanjutnya Fiza. Kalau saya itu lebih ke anak-anak kelas yang astagfirullahaladzim sekali. Itu Masalah kelima. kelompok ya Allah lupa belum ikutin masalah Kinan yang paling utama yang paling itu sampai sekarang belum menemukan jalan keluar masalah kelompok ketika di spin. oh Iya, Bu. Iya. Saya juga kelompok spin. Kelompok apa ini yang seperti Oh semua. Semua. Kira-kira siapa? Temennya Fiza. Kaisa. terus buat sepil ya bukan Gusti Allah meridhoi. Jadi kebanyakan dari kalian ini kayak masalah di lingkungan kelas ya sama teman. Iya. Tapi di kelas ini masih membentuk circle-circle. masih ya Allah Bu Mau jadi nggak bisa kau? ya Circle B. B. Circle C. circle B Tiga doang. yang A, B, C. ya enggak Empat sekarang empat satu lagi ini member baru ini masih mini. Tapi kalian satu circle semua nih. Wah. kita ada circle tapi kayak Ini masih orang. kita gabung aja Kita tuh kita netral. Dibanding kayak ini air sunlight. Ya, ini bisa. Salah satunya minyak. Minyak. Karena bensin Iya. sama air nggak bisa nyatu dan. bensin ya geni Kalau kita Biolog. Selanjutnya Sama kayak kita, kayak Fiza, tapi ya sama sih, cuma ada satu atau beberapa orang yang kayak ya ya satu dua orang itu tuh kayak aku tuh nggak terlalu dekat, terus juga ya udah ya masuk batas sama teman kelasku, aku juga nggak pernah nyenggol dia, tapi dia tuh kayak diem-diem tuh di belakang tuh kayak sok banget gitu. kita semua tahu kan Ya, kita baru sih kita juga bisa. Tapi sama semua ini udah tambahin menjadi Combo. satu. Oke, sudah selesai disampaikan. Jadi ada satu atau dua orang ini kalau kayak gak dekat dan nusuk dari belakang. Iya. Gak suka gitu sama Iya, kayak nggak tahu apa masalahnya dia sama aku. Dia tahu tapi tiba-tiba dia kayak merasa membenci nama. Iya, saya salah satunya. Ketawanya kayu banget ya. Ya silakan jelasin. Sama kok. Cuman kalau Nata itu kan cuma kalau saya tuh satu kelompok. Wah.
cuma satu dua. Kalau saya tuh lebih ke satu kelompok itu yang iya kayak Nata tuh mungkin mereka masih bisa ngobrol apa gimana. Kalau saya tuh kayak udah diem, terus apalagi waktu kita nggak diajak ngobrol kan ya udah nggak ngerasa musuhan, kita juga nggak. Tapi ternyata katanya tuh udah caranya apa namanya negatifnya kak. Aku jangan nangis dulu ya. Aduh, namanya sangat bersemati ya. Juga mulai cerita. Jadi satu circle ini kayak merasa dia suka semua sama kamu gitu. Karena kamu ini kayak responnya Bukan gara-gara respon sih bu, cuman nggak tahu kenapa. jadi misalnya kayak Nata agak Iya, kepercayaan Nata tapi agak. lebih ke marah, kamu tuh ke satu circle itu. Iya. Tapi dia masih bisa berkomunikasi dengan orang-orang itu kan. Kalau dia sama ke sekolahnya. Soalnya kita masih silent. Sorry. Tapi masih bisa ini, bisa mengatur waktu. Ini keren banget. Saya juga bisa. Emang sepuluh empat itu keren ya. Kesalahan banget ceritanya itu. Nah, jadi dari berbagai permasalahan tadi, kebanyakan kan karena lingkungan teman yang tidak mendukung ya, terus juga penuh dengan circle. Jadi kayak mungkin beberapa pendapat selama di kelas itu kadang tidak bisa tersampaikan dengan baik. Iya, Bisa miskomunikasi. Iya. Jadi sempat ya tadi bahkan sampai ada yang gak suka sama personal orang-orang tertentu. Jadi menurut kalian dari masalah-masalah tadi mana yang mau kita bahas terlebih dahulu? Masalah kelompok disiplin atau masalah terima? Iya, antara dua itu bu, soalnya itu paling. Oh, itu bikin gempar sedunia. Jadi kita pilih ya dari satu orang dulu deh yang mau cerita, yang kita bahas lebih detail. Siapa? Ini dari Mas Amara dulu deh. Aku siap bahas ini. Jadi mau masalah spinnya pribadi ya nih. Oh, yang bener ya. Konseling kelompok. Oke, yang kelima. Dimulai dari kelima day one. Hari Minggu. Aku hari Minggu sama Raya itu kan datang ke sekolah. Di sana kita tuh disuruh kelompok. Ya udah kita datang kelompok, tapi kita emang isi telat. Tapi isi telat. Kasih telat masing-masing. Yang pertama, saya harus ke Bogor dulu. Raya harus ke gereja. Jadi saya datang sama Raya itu jam 1. Sama-sama jam 1. Bukan karena apa-apa ya, karena memang kita datangnya barengan. Kalau kita datangnya nggak barengan, nanti kayak saya di sana tuh bingung. Dia juga di sana bingung. Jadi kayak linglung gitu kalau nggak ada ini. Terus saya ngobrol sama sana, kita tuh kan nanya, ini drama-drama gimana? Terus dia tuh bilang, gampang drama ini, kamu nggak lihat tuh ada pemain PC di sini. Oke, wes. Nah, terus untuk teksnya gimana? Bisa gampang deh, pakai GPT, AI, OMG, hello. Masa cuman segini AI buat lomba? Ya nggak cuma video game, maksudnya itu. Secara kalau ada alternatif yang lebih gampang itu tuh nggak usah buat drama gini. Satu drama dimaksimalin aja. Dan itu maunya tuh beberapa drama dicampur jadi satu. Terus kita buat teksnya ulang. Jadi kan nggak bisa tuh dalam waktu mepet tuh. Apalagi kita tuh buat propertinya, gerakannya, terus macam-macam perlu semuanya. Jadi ketika kita datang tuh kayak kita di sana tuh malah kayak diambilin. Terus kayak nggak diajak ngobrol, nggak dirangkul, nggak. Terus kayak dibiarin banget lah. Terus hari pertama masuk sekolah dari Senin kita tuh di sana itu kan aku Deborah Fahri yang ngasih usulan buat aku bilang kan salah satu ini orang itu kalau gimana kalau dramanya itu pakai satu ceritanya tapi dimaksimalin contohnya anak paling undang terus hanya ya udah kalau gitu setuju terus habis itu aku Deborah sama Fahri buat teksnya. Nah habis aku buat teks itu kan aku foto-foto dan lain-lain. Nah, yang kelompok itu tadi waktu di sekolah dia tidur, sedangkan kita itu kan udah sampai kerja. Waktu kita pulang, ya waktunya kita gantian ngerjakan yang buat drama. Dan mereka yang tim dekor, ya udah ngerjakan dekor, udah dibagi divisinya ada tim dekor, ada tim buzzer, ada tim drama. Terus jangan macam-macam gitu loh. Kenapa masih yang harus tim drama terus ikutin
juga udah banyak kan kita harus ikut-ikutan tim dekor. Kalau banyak-banyak malah nggak enak gitu. Apalagi mereka tuh kerjanya tuh sampai malam-malam. Jelas-jelas kalau misalnya mereka tuh benar-benar kerja, benar-benar fokus ngerjakannya tuh mungkin nggak sampai malam, nggak sampai jam 9, setengah 10 tuh pasti udah selesai. Nah sedangkan mereka tuh kepot jam 3 sampai langsung itu sampai malam. Nah kita tuh nggak bisa datang karena waktu itu kita juga ada kepot ekonomi, kita harus ngerjakan apa namanya aku, terus kita juga harus ngerjakan yang bagian drama. Nah kita kan juga udah banyak tugas gitu. Kenapa kalau kita tuh harus tetap ikut datang, sedangkan dia tuh sendiri bilang datang tuh aja nggak apa-apa. Datang berarti dia ada kerja atau berarti kan di sana tuh mereka datang semua tapi nggak kerja, makanya gitu. Terus habis itu ada kedua, Rea sama Arena ini mulai ngecat. Aku sama Jebra ini semuanya udah mulai latihan naskah. Terus habis itu kita dari kedua tuh dipanggil sama kapten ya. Ya, terus itu hari kedua itu sebenarnya masalahnya tuh juga gitu. Kita waktu di sekolah tuh benar-benar ngerjakan full. Waktunya pulang ya pulang, kita ngerjakan tugas yang lain. Nah, sedangkan mereka waktu di sekolah tidur-tiduran. Nah, ya sudah dari tiduran full sih, yang mereka tetap ikut bantu, tapi nggak yang full kerja 24 jam. Terus habis itu waktu kita pulang, ya kita pulang ngerjakan drama dan lain-lain itu. Mereka ngerjakan dekor. Nah, habis itu kita tuh tetap diselimuti, apalagi kalau kita izin terus sampai saya tuh izin dibuat stiker loh Bu. Dan terus kalau nggak izin dimarahin. Terus maunya tuh apa? Aku kalau nggak izin nanti dimarahin. Kalau izin dibuat stiker, dibuat forward. Alasannya mereka juga ikut-ikutan kesana gitu kan. Ya aku izinnya nggak bisa datang, aku ada alasnya. Karena kita tuh nggak pernah berkelas. Jangan mereka tuh kayak kesana gitu. Mereka tuh asalnya dari sekolah. Terus habis itu hari ketiga. Hari ketiga tuh juga gitu. Masnya tuh tetap sama. Kita tuh sekolah kita tuh kerjakan. Kita latihan drama juga kan. Terus habis itu yang satunya ngecat. Yang ini tuh juga masih sebenarnya ya mereka tuh bantu melicat ini. Ya mereka tetap kerja, tapi yang nggak full itu. Mereka tuh pulang sekolah tetap kerjakan tetap di sana. Tapi mereka tuh melicat cara ini. Bener gak efektif. Jangan kita kan memaksimalkan waktu yang ada untuk membuat drama. Dan drama itu juga susah. Kita harus menghafal gini harus buat sound, nyari sama baju dan lain-lain. Dan sedangkan dari tim dekor pun gak ada yang bantu kita tim drama. Kok tim drama harus cawe-cawe yang tim dekor? Ya itu tahu bahasa itu buat satu kelas. Cuman kan harusnya tuh gak usah semua, apalagi tim bahasa itu dibagi sama kakak kelas gitu. Nah, dengan jumlah orang yang berbeda, kenapa kita harus tetap cawe-cawe? Terus itu puncaknya tuh hari keempat itu anak kelasnya tuh datang. Enggak ada yang tiga, itu masih kita tuh dipanggil ke sebelah sepan. Di sana tuh udah dibilangin kan, Pak, ini tanya kayak tuh, Pak, kalau susah pakai banner aja gimana? Takutnya kalau cat, iya, pokoknya gitulah. Ini terangkan tuh Pak banner. Ada salah satu kakak, aduh ini mulai judes banget. Itu bilang, nah kalau pakai banner salah Pak gimana? Tanya Kak ulang, itu lebih banyak tuh pengeluarannya, belum lagi kalian di penjepretnya. Gitu. Nggak tahunya tuh Bu waktu hari Besoknya langsung. besoknya langsung waktu kita datang itu mereka lagi proses waktu di banner. Malu nggak tuh kakaknya tuh yang bilang kayak gitu? Malu lah pasti dia nggak akan datang toko lagi akhirnya. Terus hari keempat itu kita waktu itu ngecek catnya ternyata itu bisa kita punya cat kaki. Nggak tahu saya berikan kita tim di kode. Kemudian satu orang terus nggak pakai Oh sekali. banyak. Padahal udah bilang jadi pakai beda aja tapi kakaknya dan yang lainnya tuh kayaknya belum mintain pakai cat, terus ternyata pas dicoba dicat nggak bisa keluar warnanya, nggak bisa nyampur, terus akhirnya cat segitu banyak buang sia-sia udah dibeli oleh uang, terus akhirnya mereka beli motong lagi, motong kayunya lagi, motong ini lagi. Itu hari keempat itu setelah kita hanya dicerita kakak benar kita itu diminta aku sama itu diminta datang jam 6. Jangan waktu itu aku jam 6 itu aku masih latihan drama sampai jam 8:30. Raya juga waktu itu masih gereja. Aku sudah bilang, Kak, nanti kalau susah jam 8-an gimana? Soalnya kita masih ada drama. Ini juga sudah 10 tahun ketua kelas beserta teman-teman kelas yang lainnya. Terus kakaknya bilang gini, mau jam 6 ide. Saya tuh ngetik long text itu. Kak, pengertiannya ya Kak, kita tuh kayak gitu tuh juga untuk kelas gini aja. Terus habis itu waktu kita datang ke sana, jebret. Wes kelas tuh berantakan pol. Di situ semuanya lagi sibuk nyetak banner malam. Terus habis itu aku tanya, jadinya pakai banner? Iya, jadinya pakai banner. Terus habis itu kita sana hitung nafas, terus habis itu aku mau pulang. Karena makanya tuh lebih akhirnya kayak udah habis dari situ, pokoknya masalah yang paling itu ketika kita izin tapi isinya tuh dibuat sarkas, dibuat stiker, di forward, terus dibuat main-main gitu tuh, maksudnya tuh padahal kita tuh, habis itu kita tuh ada dibilang dan kalau dibilang kita nggak kerja tuh
nggak cawe-cawe drama, masa drama harus cawe-cawe yang dekor gitu loh. Kita yang dekor, kita yang drama itu berusaha buat propertinya itu semandiri mungkin, seminimal juga uangnya. Itu kita juga gak minta bantuan mereka. Oh, mereka itu gimana? Iya aku tahu, karena kalau itu kan free. Ada satu member kita kan free. Itu juga ikut drama, dia bisa lihat drama, dibela-belain ke sekolah. Dia ke sana tuh katanya belum jadi apa. Tapi setelah kali datang Jason siapa itu baru ada jadinya. Karena mereka tuh sebenarnya bukan kerja efektif tapi kerja makan ya. Jadi kerja sambil makan, sambil gibah, sambil makan. Nggak bisa satu fokus job gitu. Makanya mereka tuh waktu itu sampai malam-malam ya, mas sebenarnya tuh sambil main-main, nggak fokus kerjakan. Terus kita nggak datang itu juga ya, sebenarnya kita tuh nggak kerja lah. Terus kalau satu circle-nya ada yang nggak datang lah. Terus kalian apa lagi ya? Latihan drama selesainya jam sekian, masa nggak bisa nyusun. Nah emang nggak bisa latihan drama, kita nggak capek, kita nggak butuh istirahat, kita nggak butuh amunisi, kita butuh karena kita masih harus menyiapkan hari-hari yang panjang untuk hari-hari berikutnya. Itu yang yang paling lucu, gue ingat banget itu ketika ada yang bilang yang tim drama itu kurang kerja. Ih apa sih, kita kerja loh, apa perlu di video, apa perlu di ini apa live gitu? Enggak, apa sih? Kita tuh juga kerja, soalnya emang jenisnya apa sih? Terus itu kita tuh sempat gugur juga. Aku sama salah satu teman namanya Faiza. Ya maaf ya, maksudnya itu sendiri. Itu kita ribut gara-gara dia minta kalau nggak usah pakai guru gimana? Oh kita juga bisa latihan sendiri. Aku nggak bisa. Jadi bilang aku nggak bisa ya, soalnya aku tuh ada osis gini. Nah kan yang punya jadwal situ kan cuma dia. Masa kita harus nuruti satu anak doang gitu loh. Kenapa kamu gak latihan sendiri di rumah, cuma bagian itu cuma jadi narator gitu loh. Terus habis itu dia tuh bilang, aku itu jawabin gimana ya gitu. Mbak tak jawabin, Doza, kalau kamu keluar yang gantikan siapa? Minimal kalau kamu keluar harus ada rekomendasi penggantinya. Tak liskan tuh siapa nih gitu. Dia baru juga jawab. Terus habis itu dia bilang, kan apa udah itu bilangnya kalau udah dibagi divisinya masing-masing. Terus habis itu terus habis itu dia bilang kan ini ributnya tuh Tapi itu mau bertanya lagi. Jadi di sini kayak masih ada perasaan kesel dan masih belajar. masa yang Kristen itu dibayar itu kan kayak minggu-minggu pasca. Jadi kayak kita kan juga banyak kegiatan gereja, gak cuma ngurus itu doang. Jadi kita juga nyambi ini kerja, terus nyambi inilah, nyambi itulah, nyambi gereja juga. Itu masa itu dibayar sampai ke luar kelas. Saya ada teman saya bilang ke saya sendiri pun saya nggak tahu ya Bu ya. Kok bisa tahu sampai terdengar cerita rumor-rumor ini gitu. Jadi dia nyabarin ke circle. iya ada salah satu kan aku punya teman di kelas 1. Nah temennya yang cewek ini tuh ngomong ternyata tim drama di sekolah papa orang yang wangi dekor glass. Oh shit man, sakit hati aku situ. terus sebelumnya kurang wangi itu apa? Itu Oh, ya. Silakan lanjut. Yang paling udah tuh kita itu drama itu juga kecil. Buktinya juara drama tuh menang. Malu nggak tuh? Ini ya bisa bacakan ya. Terus kalau misalnya kita latihan sendiri itu gimana? Mengingat kegiatan sama random yang kita punya itu nggak semua bisa datang, takut nggak efektif aja. Terus tak jawab kan? Sebenarnya efektif sih ya, gurunya juga sabar, telaten, terus gurunya juga mengikuti jadwal kita. Berarti tinggal kita aja yang nyusun waktunya. Terus bisa tiap pagi. Iya kalau dari segi ngajar emang bagus, tapi dari waktu per orangnya nggak efektif. Olah dari per orangnya ya sebenarnya bisa sih jalan yang jadwalnya super padat kan kamu gitu. Terus dia bilang, nah itu belum lagi Pak, terus kita yang hari-hari terakhir kita kumpul semua. Terus itu juga bilang kalau hitungannya satu atau dua orang yang nggak bisa ya udah nggak apa-apa, kita latihan dengan jumlah orang yang bisa dibaca. Apalagi kalau kita sendirian kita nggak efektif, takut apalagi dicampur sama anak lain. Mendingan kita pakai guru. Terus itu aku jawab, iya benar banget. Apalagi kalau kita nggak pakai guru malah jauh nggak efektif. Terus habis itu dia bilang lagi, kalau emang kalian buat tetap latihan dari bagus, aku lepas narator ya. Soalnya ini bener-bener chaos banget jadwal aku ragu sampai kampus tuh kemungkinan di kelas waktu jam sekolah itu kecil karena
karena aku kegiatan event kelimanya kelas 11. Terus baru aja hari ini aku tinggal drama kelas udah ada berantem perkara dekorasi besar. Nah itu berantemnya tuh gara-gara berantem hebat itu waktunya pokoknya. Aku juga sempat tanya sama kelas 11 kenapa latihan dramanya jauh banget. Kenapa kelas 11 jauh banget, orang yang punya tuh kelas 10, kelas 11 tuh juga bukan setempe gitu yang dramanya tuh. Apa nggak kasihan sama yang di kelas kerja kelompok orangnya itu aja. Belum lagi aku jam 4 sampai 6 harus latihan hari karena anak kelas gak ada yang mau sama sekali. Itu udah hasil akhirku loh ya, terserah kalian maunya gimana. Kemudian jawab, aku paham situasimu Zal, tapi kalau ini kamu cari penggantinya siapa? Tak jawab, ya Zal, kita bakal latihan drama di Pak Agus karena memang dia salah satu guru yang menjadi solusi latihan drama yang semakin efektif. Dari situ aku bilang kalau kamu keluar gak apa-apa, tapi kamu harus ada penggantinya terlebih dahulu. Nah di situ ada salah satu kata yang buat aku sebenarnya, katanya gini, kata kakak kelas. Jadi kan bisa simpulkan bahwa dia tuh curhat ke kakak kelas. Kalau kita itu tim dramanya tuh gak membantuin, apalagi yang kakak cuma orangnya itu aja. Itu salah satunya, orangnya itu aja, dia tuh pokoknya ganteng, ya belum tentu menjangan gitu loh. Maksudnya tuh dia kan itu absen bukan gitu ya. Kalau aku absen bukan aku juga bisa. Maksudnya kita tuh kan kalau di sana kita harus cawe-cawe, harus kesini ini, gunting ini, ngecat ini, beli itu, banyak. Tugas kita tuh gak cuma itu, please pahami, please. Jangan dia semuanya di apa gitu loh, dia nari iya, drama iya, dekor iya, Fariza itu sampai obat aku waktu hari malam itu kita debat jam 10:30 malam. Terus habis itu dia bilang, WK aneh ya kelas kalian loh kok gak ada pedulinya sama sekali. Kalau anak kelas kita gak ada yang peduli, aku juga gak akan ngasih saran kok Bu kalau kita itu bakalannya dramanya tuh gini-gini. Aku juga gak akan buatin skrip, Deborah gak akan nyarikan guru, Ola gak akan bantu nyarikan pakaian, Fahri sama Rifki gak akan buatin sound gitu loh. Itu kamu jangan cuma melihat circle itu aja, kamu bilang circle A, memang A, predikatnya A gitu nanya enggak. Terima kasih. Paham ya, kita kayaknya kesel banget nih sampai misu-misu sampai mungkin kayak udah gak bernapas nih ngomongnya. Nah jadi tadi kita udah lihat ya banyak sekali permasalahan yang disampaikan sama Kinan. Nah dan ya belum semua. Oke, tapi di sini dampaknya masih sampai sekarang terasa masih selain tadi dia itu sampai dibicarain keluar kelas, apalagi dampaknya kita tuh jadi itu apa ya, diasihkan gunjing sama kakak kelas sampai 4. Iya. Itu gini Bu, itu awalnya itu hari Selasa malam hampir 8:30 gitu. Saya di WA sama kakak di grup P. Ini yang mana ya, yang divisi besar kok nggak ada. Terus akhirnya saya datang lakukan ke sekolah, walaupun sebenarnya sama papa saya tuh nggak dibolehin. Terus sudah datang, habis itu ditanyain sama kakak-kakaknya, dan teman-teman yang lain kemana kok kamu terus yang datang gitu kan Bu. Iya saya sendiri. Terus kan karena saya tuh kemarin tuh dipilih jadi koordinator bazar kan Bu, jadi saya merasa bertanggung jawab gitu loh Bu. Terus saya datang lah. Soalnya kan sebelumnya udah disuruh bukan. Iya. Sebelumnya masak Bu. Sebelumnya tuh masak, terus kita tuh kasih ke sana niat saya. Ya tuh kita nyetor makanannya doang ya mereka tuh anak bazar, soalnya anak bazar itu ngasih makanan ke mereka. Iya, tanpa bayar Bu. Tapi kita ngasih Tidak makan, lagi jadi mahal kita ngasih makannya itu emang cuma biar nyicip Iya, nyicip kayak doang. kita masakan sisa kan Bu dari rumahnya P itu kan. Terus waktu itu aku udah sempet tanya perlu ke sekolah apa enggak, terus udah nggak usah. Terus Iya. kita semua yang tim masak udah pulang kan Bu, yang cowok itu cuma mampir buat ngasih mamen. Kok tiba-tiba di grup itu kakak kelasnya bilang yang tim bazar itu nggak apa namanya Kok nggak nggak ada yang datang. Pak, maksud saya itu kan kita punya grup bazar kan, punya grup P kan Bu. Jadi nanti tuh kalau misalnya ada apa-apa tuh didiskusikan di situ. Soalnya kita tuh udah ya Allah capek banget itu di situ. Terus habis itu akhirnya saya ke sekolah, terus saya bilang lah, ya yang lain ke sini kan. Nah, ya akhirnya itu dicoba. Terus habis itu Riza tuh untuk
datang tuh. Terus, Assalamualaikum kak gitu kan. Terus, maaf ya kak kalau kelasnya kita tuh apa namanya ya kurang kompak, nggak sering apa nggak Muka itu biasa kali bagus, tapi yang lainnya udah jelek-jelekin. Dia udah jelas waktu rapat waktu kumpul DK kelas waktu itu, pokoknya kalau nggak salah pas kelas 11 itu pada main di lapangan dah. Terus apa namanya, circle sana tuh udah di depan kan, buzzer, drama diselesaiin, yang dekor juga bisa lah, yang bisa jawab cuma Rea, circle-nya yang diem. pokoknya yang bisa jawab kemarin itu Mbak Rea sama Areta doang. Terus kan itu dipisah per divisi gitu kan. Terus di buzzer ya kita semua bisa jawab karena emang kita kerja beneran di situ. Terus habis itu yang apa dekor itu yang bisa jawab cuma ini sama Areta. Terus yang drama itu Dekor tapi kayak gimana bu? Mereka tuh, aduh, yang kerja bagus saja yang ngerjakan ini sama itu. cuma ya emang mereka juga semakin hampir semuanya tuh cuma saya sama Areta doang, kita doang. Iya, dan terus kan saya kan juga misalkan saya nggak datang ke sore harinya kan, tapi kan saya di sekolah tuh full loh bu. Saya di sekolah tuh full lukis, minimal sehari ngerjain orang-orangan dua, kalau nggak rumah gadang, kalau nggak apa, pokoknya di sekolah tuh saya tiap hari itu benar-benar lukis. Jadi kalau misalkan saya nggak datang ya saya di sekolah juga, kalau mereka di sekolah kalau tidur-tiduran, mereka nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, mereka nggak kerja, terus saya kerja, terus nanti saya sore misalkan ada acara gereja, terus saya masih di sindir-sindir sana sini gitu. Coba kalau misalkan mereka lagi lebaran gitu, terus disuruh datang ke kok, saya juga nggak bisa, mereka tuh kayak nggak ada toleransinya gitu loh, kayak nggak ngertiin banget gitu sih. Terus saya kan dijadiin koor buat dia nyanyi, soalnya di drama itu kan sering nyanyi kan bu. Nah terus karena waktu itu aku tuh mau dimasukin drama, cuma kan si Risa kan tanya dulu ke aku, Manuna kamu di panitia OSIS tuh kamu divisi apa? Soalnya aku bilang apa acara aduh berarti gak bisa, soalnya kan aku pasti gak bakal fokus ke kelas kan, dan tiba fokus di kelas gak ada gunanya, mending aku kerja saya berguna. Terus akhirnya ya udah aku fokus di situ toh. Terus karena disuruh nyanyi, terus gak ada si nyanyi, saya kira aku berbaik hati nawarin ya sebenarnya tak lagi saya nyanyi, tapi nyanyi toh oke udah kan. Terus akhirnya aku dijadiin orang nyanyi, udah itu aku udah dikasih kan sistem nyanyi nanti ini kan. Dan pas di kelas itu kan tak suruh ayo latihan nyanyi, yang latihan itu cuma aku, Jason, Araya, sama Yuen ya. Itu yang ikut latihan tuh cuma dikit kok, dan orangnya juga itu kok. Pokoknya ada berapa ini? Ada, pokoknya sih sama dia termasuk anak-anak saya nggak suka sama aku itu bu. Itu kan ikut nyanyi, tak ajak nyanyi nggak mau, terus ya udah tahu aku udah capek sama yang lain, ketimbang capeknya kayak yowes sama sing belum main. Terus siapa yang belum aja gitu, Siapa yang mau iya siapa yang mau aja. Terus habis itu udah kan, nah pas hamil berapa pokoknya udah mendekati itu kan kita kan sering latihan di gebar. Nah kita latihan sering di gebar tuh kan, aku kan sering di parkiran bawah sini atau buat acara di kelas 11 itu. Udah kan habis acara itu aku naik ke atas, terus aku tanya ada sing drama di mana, di kelas 12 semuanya latihan. Ya udah aku ke sana, terus kita latihan nyanyi bla 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 bla. Nah terus nyanyi itu kayak bingung sendiri gitu loh, bukan aku udah jelasin toh nanti kita nyanyi gini, tapi mereka tuh nggak mau dengerin. Udah ada yang dengerin toh, ada satu orang tuh kayak wih wow Mention atau cuma Mention. Cepat. Udah teriak-teriak toh nanti saya nyanyi gini ya. Terus dia tuh kayak padahal tuh dia tuh di tempatnya Jason gitu loh, jarakku sama dia itu tuh. Terus gitu dia tanya ini saya nyanyi gimana atau konsepnya, padahal itu dia tuh udah jelas-jelas nanti kamu di sampingmu, nanti masa digini-gini, tapi dia tuh kayak gak tahu kayak wah piye gitu loh bu. Terus habis itu udah kan, terus pas pas puncaknya kan sebelum itu kan kita mau latihan dulu sebentar di 11.4 ya. Nah, terus pas yang drama itu udah pada udah ke sana, dan circle mereka tuh nggak mau ke sana. Terus habis itu si Jason kan bilang loh, enak kancaku sing apa nyanyi iki sik di kelas loh. Terus karena aku udah capek, kalau aku udah izin sama kakaknya, aku mau naik sebentar ke atas buat tampil,
gitu. Terus aku tuh karena udah terlanjur muak, aku tuh teriak gini, yowes sabene sopo sing gelem nyanyi dan ini saya gak gelem yowes rasa nyanyi ngono kok abot. Mereka nih ngono kok berat. Terus mereka nih kayak langsung kayak gitu Bu. Saya kira mereka langsung ikut nyanyi, terus udah kan yowes dia di depan itu kayak baik gitu. Dan kalau beberapa hari ini tuh temanku tuh ada sing bilang nanti dirasani deh circle kono loh emangnya apa gitu kan. Terus temanku tuh bilang pokoknya tuh setiap gerak-gerikku di kelas, aku ngapain di kelas tuh mesti difoto terus di send di grup itu, termasuk yang mereka tuh lebih ngarah ke circle. Bisa dibilang circle itu kan ada aku, Berlin, Jason, Bayu, sama Gaza. Terus kita kumpul bareng tuh ya udah kayak asik sendiri sama dunia kita, gak pernah orang kan kadang nggak yo, maksudnya kita kan kayak asik sendiri sama pembahasan ini, kita nggak pernah nyenggol sana sini kan. Tapi Nata bahasnya cowok Bu, Yo, makanya kan? saya kiri. Iya, terus Apalagi saya kan punya pacar, terus kalau setiap ketemu itu nanti difoto, terus ternyata fotonya itu dikirim di grup. Terus setiap cowok saya tuh ngapain ke kelas, itu dianya itu mesti nyindir ikine, pokoknya kayak nyindir gitu. Ternyata fotonya bener banget emang. nah terus habis itu tuh kan tak tanya itu memangnya aku nyapa, terus intinya itu kayak setiap gede-gedeku di kelas tuh di foto nih, terus aku ngapain tuh di foto nih, itu intinya tuh kayak aku kayaknya nafas aja itu dia itu bilang di grup deh, terus pas presentasi juga, pas presentasi itu kita tuh di foto terus di video terus dikirim di grup situ. Terus kayak ya wes lah ya, kita kan presentasi kan emang kalau presentasi itu kan emang banyak ngomongnya, terus kita kan emang berusaha buat nggak baca HP atau baca slide kan, baca cuma mungkin sekilas apa yang lupa gitu. Terus tuh kayak mereka tuh kayak fotonya terus dibilang kayak sok gini gitu. Nah terus ternyata ketuanya itu tuh temanku yang dulu sekelas sama aku sebelum Rawi. Dan sekarang kalau aku pindah kelas bakal ketemu dia. Padahal terus Aku roh. iya dari terus yang kelas lama kan Bu, awalnya saya tuh ya udah kayak karena kelas lama ya emang waktunya cari teman atau cari relasi, apalagi kelas 10 cuma 1 tahun tok. Jadi aku kayak coba buat berbaur sama semuanya. Terus emang aku kan anak itu kan pembawaannya kan kayak ya cepat terus ya intinya gitu lah Bu. Terus kan juga kalau temenan kan kayak kadang cewek sama cowok tuh ya wis kayak siapa yang mau temenan ya udah tak temani gitu tau Bu. Nah terus sama ya yang nggak baperan kayak itu cowok aku suka gitu kan. Terus habis itu si Dianya itu tuh kayak iya kayak bilang piknik terus kayak karena semester awal. saya terus di kelas awal saya nanti saya piknik kuwi iya saya kelas walu saya Kok kelas lo? sekelas 10 walu saya. Iya. Ya terus dari situ tuh ya udah tapi makin hari itu aku semua kelas itu tuh gak nemani aku. Itu tuh kayak semuanya itu berubah, mulai gak nemani itu habis kemah itu aku mulai gak ditemenin, terus akhirnya aku sering main ke kelas 10-9 di kelas temanku itu. Terus aku ya ceritain gitu, terus akhirnya ya udah aku di kelas itu cuma kayak sebatas ya udah diam, gak pernah ngomong, gak pernah apa. Terus akhirnya rolling kelas kan, puji Tuhan rolling kelas. Terus habis itu ada temanku yang di Boda itu kan dulu kan juga sekelas sama aku tau. Terus yang semester awal itu sampai dibiarin itu dia itu juga mau mencoba menghasut sekelas biar enggak nemenin aku lagi. Pernah aku satu hari itu kena dampak itu aku duyem banget di kelas. Terus akhirnya temanku yang namanya Hayu itu tuh kan dia kan aneh kan emang kayak cuek, terus dia kayak berani gitu tau guys. Yang penting kita nggak salah ya udah gitu. Karena intinya aku ada yang bilang, terus akhirnya aku ya udah kayak mereka kayak kalah gitu loh Bu. Mereka tuh mencoba buat menghasut sekelas biar nggak temenan sama aku, hampir berhasil tapi nggak jadi. Terus ini dari ada yang lain juga. Tapi aku ya kalian semua Iya. masuk gitu. Pernah Bu, saya hampir kena waktu itu. Contohnya kayak gimana? Ya sudah jelek-jelek. Iya. Pernah Jadi itu cerita si itu kelompoknya itu yang sebel itu tuh menghasut kita buat apa ya, kayak kan mau nyindirnya sampai ini
Bukan. Tanya itu yang piknik ternyata mentionnya ke Nata, aku tanya. Oh iya. Sekelas gitu toh. Sekelas kan Nata, pokoknya setiap masuk itu Heeh. ojo piknik gitu. Maksudnya di sini. Iya, itu sekelas teriakan di piknik itu sebelum kasusnya Fahri. Nah, Itu tuh tak kira anu deh ya. aku tanya ke nggak tanya sih si Esit si itu tanya dia bilang aku kan ini gak sih cah kelas yang di sini saya di waktu cam-cam nah sopo terus aku nebaknya anak sana ternyata uduk kancamu dewe loh sopo Nata aku kaget kan ternyata Siapa sih piknik kamu nanti jasanya gara-gara Nata? nek aku Sering juga bawa kanan. nek sing cowok aku gak dengar cuma Iya, iya. Iya, itu terus mention dia sering bawa cowok itu diminat sama Inovo. Orang Iya. bilang, oh iya Inovo. Ya dulu aku kan juga pernah dengar sama Kakak kan. Nah, terus ya sering main ke kelas itu kan. Terus kan kayak kelas itu tuh kan yang bawa cowok ke kelas itu tuh bukan aku aja. Ada juga dulu yang bawa cowok ke kelas dan mereka kayak fan-fan aja. Jadi aku juga merasa fan-fan aja ke orang kelas itu kan bukan kayak milik satu orang gitu kan, nggak milik semua. Jadi ya udah gitu. Terus kenapa kok malah digituin terus kok yang lain kok enggak? Iya disindir saat itu terus udah itu terus habis itu tuh kita kan lagi kerpok gitu Bu, mereka lagi nggak ada, terus cuma ada circle area sama circle lah intinya. Terus yang aku tuh tanya Deborah, di kelas biyen ki kok si mobil itu tuh kok kayak nggak seneng deh aku ini apa terus ya ternyata dia itu emang dari awal tuh kayak ngeliat aku tuh kayak nggak suka gitu loh. Dia tuh emang di depan tuh kan baik loh, tapi dari belakang tuh dia tuh kayak menjelek-jelek gitu. Wah kayak selalu bilang anak ini gitu. Masih sempet kan sebenarnya. Hampir sih, soalnya gara-gara itu kan dengan dibilangin kalau Nata bawa cowok ke kelas sampai jedanya di bawah kursi loh. Jedanya di bawah kursi loh. Yang jelek di bawah kursi itu bukannya suami. Nah makanya kan aku mikir, lah kayak lanangan tuh no. Orang Iya loh Bu, itu Jumat atau hari apa ya, pokoknya pulang sekolah. Jadi kursinya tuh ada dimundurin, tapi kursi depannya tuh masih ada. Mereka duduk berdua di situ, entah itu ngapain. berarti bukan pacaran, mereka tuh udah mantan. Iya, udah mantanan. Terus kan saya lihat tuh, ambil tas langsung keluar, udah nggak mau, udah biarin itu setan. Aku nggak mau Bener jadi sih. setan. Malah di sana itu malah di saya ini kenapa Iya lah, kalau bawa cowok tuh emang iya tak aku bawa. Tapi biasanya tuh aku tuh di depan kelas atau enggak di depan papan tulis itu loh Bu, di situ. Kalaupun duduk di bawah itu tuh aku tuh di bawah meja depan jadi sejelas itu kesorot CCTV. Kalau kita tuh punya teman salah satu teman tuh yang popularitasnya tuh meningkat banget. Followersnya tuh ribuan. Karena dia itu Ada tahu lah. Dah. itu tak kira kalau dia jujur personal branding bagus banget juga, yang merasa senyum, ramah bergotong royong, wes dia tuh punya sifat yang bagus itu loh Bu. Tak kira efeknya di luar. terus cantik, galanya banyak, dia tuh juga cara ngomongnya halus, terus dia juga baik ke aku, tak kira juga dia personal brandingnya baik, ya aku mau aja nemenin dia. Terus dia tuh membina kalau aku tuh bawa cowoknya ke kelas gini aku Saluran WA kayak awalnya tuh memberi kepercayaan sama nanti ngomongnya aku, soalnya waktu aku lihat kamu tuh personal brandingnya bagus gitu. Enggak tahunya setelah pindah ke di semester 2 ini baru kemarin kejadiannya waktu ke-5 juga aku lihat personal branding si anak itu kayak gini ya ternyata seorang model kayak gitu. Omongannya tuh juga Untuk ekspektasinya. kayak orangnya tuh begitu kayak syah ini gitu. Enggak sih. Enggak sih kamu masa sih. Jangan terlalu gitu, kita harus apa ya? Enggak bisa ya. Harus jujur, kita nggak boleh ada Kasih nama Ya, syah ini gitu ya, dia yang mewah dan tapi makin kesini tuh untuk caranya dia tuh ngomong, caranya dia menyampaikan sesuatu. Waktu dia kan pompa kita tuh kan memang selama kelima kita tuh gak joki, kita tuh bener-bener
jaman. Jadi habis P5 habis selesai jaman itu tuh nyempetin waktu buat kerja kelompok di rumahnya di Buddha. Tapi memang nggak kehitung. Terus habis itu dibilangnya lah sama si ya nggak apa-apa sih kesal kayak gini tapi sih penting gak ada duit sebenarnya. Ya kayak nyindir gitu loh. Terus habis itu aku tahu kok bukunya itu kan sebenarnya ditinggal di sekolah. Soalnya emang rencananya tuh sorenya tuh mau kerja lagi di sekolah dan udah nggak bisa. Akhirnya waktu hari Jumat pagi kita baru sempat ngeprint dan lain-lain itu baru kita rencanakan. Itu Jumat pagi aku datang aku lihat itu pokoknya bukunya tuh udah nggak dalam posisi petaknya. Dia tuh udah ada di depan. Posisinya aku buka dan namanya Arepa itu kebos. Nggak ada yang bisa gitu ya. Menentukan pembaca sama-sama dulu. Soalnya berhubungan gitu loh, salah satu dengan masalah lain. Jadi dari masalah-masalah itu dari kelas yang gak kompak sampai bahkan kayak ada satu kelompok yang bahkan sampai jelek-jelekin di sarkasin itu kan tipe-tipe di kelas lain gak suka sarkasin. Iya. Wow. Yes, gitu. Iya. Anu, muka-mukanya tuh ada banyak. 1000 lebih. Ya, sama gue. Baik, gimana? Kayak sebelum kan sama ini ya aktif-aktif ternyata. Kita lihat baiknya tuh nggak pernah dihasut juga enggak ya Jason tuh Nah, Jason juga pernah tuh. Jadi kan Jason kan bisa dibilang itu kan anak yang paling aktif dan salah satunya yang paling pintar di kelas kan. Dia tuh intinya kan kalau tugas apa-apa tuh dia tuh pasti tuh yang belum yang lain itu udah selesai, dia tuh pasti udah selesai. Dan terus tuh pernah kan itu tuh bikin peta kan gambar gitu loh. Jason kan punya atlas. Terus ya udah dia tuh gambar punya dia sendiri pakai atlasnya dia sendiri. Nah terus si mobil sih nggak suka sama aku terus yang dibilangin anak-anak itu tuh dia tuh datang ke Jason bilang Jason pinjem atlasmu mana ya. Nah terus karena Jason kan dia kan belum selesai. Terus dia kan juga punya atlas atau bukan itu buku-buku dia sendiri dia beli sendiri. Terus si Jason tuh nggak pinjemi. Terus si bapaknya tadi Jason kayak intinya tuh karena Jason nggak pinjemi atau dia tuh kayak Dimintain nggak mau, tapi kalau udah setelahnya dikasih. Padahal ke kita aja juga iya iya udah. Terus akhirnya kan intinya kan dia tuh bilang kalau sama si Tete itu dia mau ngasih, tapi kalau sama orang lain tuh nggak mau. Nah Jason itu loh Bu, walaupun kita sesimpel, sedekat apapun itu, kalau ada tugas atau apa-apa, Jason tuh nggak mau ngasih tahu. nggak mau sih Mau, tapi kayak katanya gitu Jason loh. tuh kalau lagi hektik kayak harus gini dia cepat selesai Iya, ya gitu iya. jadi kayak kalau misal dia ngerjain matematika soal dia lagi fokus itu aku tanya gimana terusan seto ini belum selesai dia gitu Iya, biar jadi cuma temen kayak kan sama kita pun Jason tuh kayak nggak seterbuka itu kalau dia yang aku sih Tolong jangan ada kekerasan. Jangan ada kekerasan, tolong. Tadi kita tentu dulu membatas sama-sama. Dari masalah kelas tadi yang dampaknya itu sampai keluar kelas, bahkan ini sampai kalian keselnya sampai sekarang masih. dan itu nggak cuma kesel aja, malu juga, terus nggak bisa nyalain juga, terus nggak bisa lebih berekspresi lagi, jadi kita kayak mendem-mendem gitu loh Bu. Jadi kalian kayak gak bisa lagi berekspresi. Enggak. Gak bisa kalian kan bisa menonjolkan diri ya. Iya. Nanti berarti kan di sini loh. Iya. Kita kalau baca Areta. kita gitu kayak Areta tuh yang paling ini kasihan. centuin lah tuh udah Karena Areta tuh anaknya emang apa ya? Ambis Gitu loh. ambis. Dan bisa bilang kayak weh gitu nanti terus gue jadi ikut weh gitu terus gue tuh yang sarkas udah yang Salah dikit itu langsung bisa. Iya. Padahal mereka belum tentu bisa enggak sih kayak mereka perilaku kita nggak sesuai sama mereka yes. Mereka bukannya kayak gitu bukan kerja sini tapi bukannya karena ini ya karena mereka nggak bisa. Iya mereka. Mayoritas kelas gituin. Iya. Saya juga pernah kayak pernah digodain itu nggak bisa. Udah bisa Udah Udah jarang tapi dia pernah sakit. nggak pakai nyimpen sekarang ibu sudah bisa ngomongin
sudah pernah mendengar pendekatan realita. Jadi di pendekatan realita ini ada yang namanya teknik WBT. Ada wants, keinginan, doing and direction. Terus itu adalah apa yang kalian lakukan. Nanti ada evaluasi terkait tindakan kalian, dan juga planning untuk membentuk langkah-langkah apa aja sih yang harus kita lakukan gitu kan. Nah, karena di sini mungkin kalian semakin terbatas ya dalam menyampaikan ekspresinya di kelas karena masalah-masalah yang tadi. Dan di sini ibu ingin memberitahu kalian sebelumnya kalau kita itu punya andil dalam apa? Dalam memilih tindakan kita, gitu kan ya. Misal kita kesel sama seseorang, oke gak apa-apa kita kesel, tapi apakah karena perasaan kesel kita atau karena pikiran-pikiran kita itu akan berpengaruh pada tindakan kita? Gak harus kan? Mungkin karena gini ya, contohnya tadi saya bu gak disukain sama si Novaku. Udah kesebut dari tadi saya. Apa tadi sebutannya mobil? Ya, mobil. Jadi si ini gak suka sama si mobil ini gak suka sama saya. Jadi saya jadi kayak terbatas di kelas karena saya sudah dipantau di foto gitu, disorot. Jadi kemungkinan kita di sini harus tahu gitu loh apa yang kita inginkan sebelumnya di kelas. Contohnya tadi kita pengen untuk lebih berekspresi, lebih leluasa lagi, lebih harusnya kita bisa lebih dari mereka gitu. Mungkin mereka melakukan hal seperti itu karena apa? Betul, karena mereka nggak mau. Karena mereka pengen menyayangi orang-orang yang ternyata sih ya, dengan cara apa malah membuat kalian apa kalian akan terpengaruh? Enggak, harusnya enggak. Tapi secara tidak sadar kalian apa? Tetap. Coba sekarang ibu ingin kalian bersama-sama membuat ini di sini. Kan di sini kan sama-sama merasakan semuanya ya. Di sini ada ibu ingin kalian itu menyampaikan keinginan kalian di sini. Mulai iya kayak aku saya di kelas tuh pengen kayak gini gitu. Misalnya saya pengen lebih menonjol dari mereka tuh kayak saya pengennya gini gitu. Terus dulu saya satu-satu. Kuliah dewe ning karang. Cili cantik dong. YouTube ini kan juga yang suka bully. Kinan mau duduk tengah tas Di tempat aku. di tempatnya Rizal. Emang duduk depan juga kan? Ya kan duduk tengah. Iya duduk tengah boleh. Pas. Sama. Meja. Dan apa yang kalian inginkan tuh hubungan kalian di kelas tuh ingin yang seperti apa jelaskan. Mau makan boleh? Boleh, kita makan nasi padang gitu. Iya pesan nasi padang. Masak sendiri aja kan? Katanya mau makan ramyeon. Oh iya. Bu Fiza kemarin masak sendiri. Iya bu. Enak gak masakannya? Enak. Enak ya Lin ya. Enak ya. Setuju ya? Setuju. Berlin juga bu yang masak. Kita bareng-bareng masaknya. Oh jadi baru ini divisi yang sama kayak kamu. Iya. Zar ya. Oh bukan bazar bu. Konsum. Oh konsumsi. Iya. Kasih kode W untuk menandakan kalau itu adalah keinginan kamu. Aku ya. Apa ya?
gue emosional. Sengaja. Sengaja gitu. Love language Physical. Physical Physical. Khusus idealis sih. Lihat dulu nih beberapa keinginannya Elis ini. Mulai dari Kinan, saya mau duduk tengah dekat kipas depan. Siapa yang sekarang duduk di situ? Riza. Oke. Aku menggantikan posisinya dia. Oh, jadi kamu kayak pengen menggantikan posisi dia di kelas. Kelas Iza, ini satu. Pengen apa lagi? Kamu yang atas. Atas ini punya lingkungan kelas yang damai tanpa yang permusuhan. Yes. Itu semua yang berarti kalau ya. Ya, tengah sampai nembak Nah, yang pulang aja kita kalau pernah nggak mau ya. mana nggak mau anu lagi Ada yang sama Kalau ya depan belakang aja gitu. kalau di belakang aku kita usulkan aku mau ke samping nggak? Tanya kan aku deh gini dia bilang. Ya tapi kalau ke samping kamu bisa loh ya sama Rea. Iki apa sih nggak kamu bisa sama sih? semuanya harus menyesuaikan keinginan diri. Iya. Ya kan omongan dari Rima tuh kan harusnya dibahas di pengurus dulu ya. Itu nggak pernah ada bahas apapun di pengurus. Dia bahasnya di Dia circle. itu tuh pengen kalau dia tuh pengen circle-nya dia ini tuh dia mendominasi kelas. Intinya tuh kayak pentolannya kelas gitu loh Bu. Yang dikenali sama guru tuh Iya. yang berprestasi. Terus kalau semisal kita yang mencoba buat jadi pentolan pengen intinya bersinar di kelas itu mesti bakal dijunjing sama mereka. Kayak apa sih Pikmi apa cari muka di guru gini. Padahal rasanya mereka Ya kayak aku benar nggak suka kok contohnya Bu Novi itu sendiri yang cerita ke saya. Sama baru kan itu punya Bu Novi cerita kalau itu di kelas tuh ada ini. Oh iya, terus aku disebut gak? aku disebutnya apa sih si Ciwi Raka. Bu Novi gitu, buat Raka. Aku Enggak kok Raka harus aku ya sendiri Bu Novi. Enggak Inovi. Raka kalau Inovi gara-gara nanti getak Bu Novi guys. Getaknya gara-gara ini loh. Kan di pengeh mau cuma 11 tapi si Inovi ada lagi. Karena pas di pengeh kan cuma 11 tapi dia itu kelas ya Bu sebentar tapi dia mana? Oke, selanjutnya sekarang ada Nata ya. Mereka Nata ini pengen mereka tuh berhenti mengusik. Iya. Oke. Terus di sini ada Berlin mau bisa damai tanpa ada perdamaian dulu. Mau di depan menjadi. Terus punya menjadi juga di sini. Oke. Nah, jadi keinginan saya di sini tuh di dalam konseling pendekatan mereka sebenarnya kalian itu bisa bertanggung jawab terhadap keinginan kalian bisa mencapai itu, tapi mungkin karena ada tekanan-tekanan dari luar ini yang membuat kalian jadi nggak berani. Dan ibu ingin kalian sekarang bisa kayak menentang ketakutan kalian itu. Tapi di sini ibu ingin kalian sekarang menuliskan 5 konsep D. Apa sih yang kalian lakukan pada misalnya kalian waktu itu kena tekanan-tekanan seperti itu? semakin bersuara. Ini maksudnya kayak selepas kalian mendapatkan tekanan itu gitu. Misalnya kayak tadi saya emosi bu, saya kayak langsung marah gitu. Saya kayak kalau kalian nggak apa-apa. Gak apa-apa Bu. Tadi aja barusan tuh kan apa biografi itu kan belum bikin info bagus atau apa nya rampung lagi karena saya baru selesai jadi kan ya udah tentu saya nganggur. Saya habis apa lihat itu ketemu sama mbak saya itu saya tuh lihat teman saya di Tuban itu kan main ML terus ya udah kayak lihat saya tanya gitu kan terus di situ kan si Jason kan ganggu saya dari belakang terus aku ya saya sama Jason juga kayak bercanda aja saya bilang Jason cemburu ya tak cuekin gitu terus si Hayu itu kan duduknya kan agak mepet sama si Tia sana terus Hayu itu bilang gina tuh dia ngomong apa Jason cemburu no kan di kewaknya lo karena sebelah kono terus habis itu apa kayak gitu kan pasti kan kayak iya apa sih terus akhirnya
kalau misalnya lagi sekarang itu kayak dan nanti dia mau ngomongnya loh, jadi kalau misalnya dia ngomongin saya karena apa itu malah hal itu tuh malah semakin tak lihatkan lagi biar mereka tuh makin dia kayak hidupnya tuh gak bergantung sama orang lain. Ya, Orang nyangka sih dengan kode D. Pas kalian mendapatkan tekanan-tekanan seperti itu, coba dituliskan. Sebenarnya sih Aku mau paling mama. Terakhir juga satu deh. Jejak tuh apa ya? Jejuk aku jejekin ada jejuk tuh lebih kayak gini gitu kan. Apa jejak sih kayak Oh, aku nggak pernah bisa gitu. Kalau menjijik tuh paling kayak entah emosi aja. Nanti rasanya di sini coba diperhatikan dulu ya. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia dalam kondisi realita ini. Nah, kita itu bisa dikatakan sehat secara benar kalau misalnya kita bisa memenuhi 5 kebutuhan ini. Ada kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Kita bisa dirangkul oleh teman-teman. Gila, mencintai diri sendiri. Nah, terus juga kebutuhan untuk harga diri atau kekuasaan ini dihargai. Nah, seperti di kelas kalian apakah sudah merasa dihargai di kelas? Ya, berarti kalian masih belum? Sudah. Oleh teman-teman yang tadi tidak suka. mereka harus akan baca loh. Haus akan validasi. Iya. mereka nggak berani nyekol karena kalau nanti siapa mereka nggak bisa kayak jutekan. Nanti kalau mereka besok ya, nanti kalau mereka minta spin terus habis udah habis di spin, mereka terus ngomong sama dia nggak bisa bayar tanaman. Mau presentasi sebelumnya juga nggak terus. presentasi aja mereka itu kan bilang kayak jangan baca ya, soalnya kan guru-guru itu kan mesti bakal suruh ulang lagi kalau misalnya ada yang baca HP terus gini, tapi mereka tuh mesti baca gini. Mereka tuh kayak waktunya cuma tuh buat apa sih bu? Masa cuma ngafalin sedikit Tidak itu baca tuh gak apa-apa, tapi lebih dihatan banyak ke audiens gitu loh. terus tak pokoknya ngomong dapat ada Terus ada kebutuhan akan kebebasan. Seperti tadi kan ingin bebas untuk berekspresi. Apakah itu sudah terpenuhi? kayak definisi. Kita akan dari dulu. Karena kebanyakan masih belum. Kalau untuk cinta dan rasa itu sudah bisa ya? Untuk kesuksesan dan berprestasi sudah bisa ya? Sudah. Tapi sudah di spin Oh, sehingga ketiga. Kelompoknya itu ditentuin karena disiplin itu yang harus permanen. Iya. Kelompok pasti sih. Kayak ada beberapa guru emang yang nyaranin buat kalian pilih sendiri atau spin, tapi lebih ada guru yang kayak jelas apa sama komunitasnya sendiri aja
aja biar kerjaan itu lebih maksimal. Terus ada juga yang udah skip aja biar apa adil, itu kan nggak adil. Dari segi ada kebutuhan akan kesenangan atau ingin merasa nyaman dan bahagia itu rasa kebahagiaan pertama itu sih Sebenarnya kita bahagia aja sama dunia kita sendiri, tapi karena kita tuh asik sama dunia kita sendiri, tapi sana tuh kayak ngeasikin kita sendiri, kita jadi gak asik gitu loh Bu. Kita asik karena ada kemana sendiri. Ada ya yang mau berbudak tapi kalian berdua. Ya udah, untuk kita tetap teringat. Mungkin kalau kita dengan kita bermasalah. Nah, jadi di sini kebutuhan dan apa itu ada di diri saya. Dimana kalian masih merasa terkekang atau merasa selalu diawasi dan dipantau. Nah, oleh karena itu, ibu sekarang ingin kalian mengevaluasi apa yang sudah tadi kalian tulis terkait keinginan kalian, terus apa yang kalian lakukan ketika kalian merasa emosi pada saat itu, dan kalian itu ingin kalian mengevaluasi apakah tindakan itu benar gitu. Nah, misalnya kalian kayak, ibu saya gini kayak sampai gitu terus diawasi atau gimana gitu, apakah itu tindakan itu benar gitu menurut kalian? Kayak misalnya jadi saya jadi di kelas kayak takut ibu buat bikin diri atau kayak saya jadi nggak bisa begitu loh mau berekspresi karena mereka kayak sering ngerjain saya jokes gitu kan, terus kayak bikin stiker Dibuat kor, aku kayak Reza kor pernah ya Allah. Mama ini loh Bu, ini juga. ini di kelompok sini pernah dijadiin juga bikin core gitu. Udah benar. Baru saya Bu yang beneran ada videonya dikirim ke grup. Mereka saya asik. Ya kan tapi mereka Soalnya Kak dia takut sama ayahnya. Dari yang maknanya. Soalnya aku pernah dengar sendiri tuh waktu dia bilang siapa ya? Wah, ada satu orang yang bilang gini. Api ono fail, kan dia jajah. Awas dulu ya, tapi oke ya. Jadi menurut kalian gimana cara mengevaluasi pikiran kalian yang tadi itu? Apakah sudah benar atau salah? Salah. Tapi aku tertekan itu bukan yang jauh-jauh. Karena gak bisa dipilih terus. Dia mau tanya aku capek banget. Terus pin itu kayak mempertemukan nggak pernah sekolah, nggak mau sekolah, Apalagi orangnya tuh kedapatan Sasandra, Kanza, Jaya, Innova, Inan. Oh wes mati saya di situ. Wahyu. Oh. Kenapa satu sama dia? Gimana aja dia? Iya loh dibilangin kamu kalau presentasi jangan baca yo. Oke. Lah waktu tiba-tiba presentasi dia full gini. Tak beri. Enggak. Apa sih di sini? Disuruh ngulang kalian. Nah, bilang enggak. Cuma waktu itu ditanya sama beliau, ini manusia yang mana? Kita jelas kita yang maju apa itu. Nah, sekarang aku ingin kalian buat rencana atau langkah tindakan yang akan kalian lakukan. Bisa dituliskan dengan kode P. P. Ya, dalam menghadapi masalah-masalah yang seperti itu loh. Coba sekali itu kayak ibu ingin menghadapi itu secara keseluruhan kalian bersama-sama bikin. Nah, sekarang kita diskusi bersama. Aduh, tawuran. Iya. Tawuran di mana? Maju Gondo kok. Nah, kadon. Anu loh. Tapi keoleh nyenggol sing Maksudnya benar-benar dibicarain secara semuanya. eval sekolah Oh sama iya, sama Bu Bu Ida. sama ibu. Ya gak apa-apa, yang penting biar gue gak berkelanjutan di kelas 11. Lah kok lek pas saya dhewe ketambahan kuwi piye? Gua aku anaknya. Enggak sih, kalau sekarang Kan banyak sih. yo, aku karo Andrew astagfirullahaladzim. Kita bisa netral juga. Andrew netral tapi keke yo, kesel wong lo Andrew itu tenan lo. Tapi nggak kayak jajannya Hanif sih katanya. Iya sih. Aku
nanti dia nangis ke Andrew ning les-lesan. Masa? Terus ono Andrew mau di dhewe. Yo tak telepon ke Raka. Oke, udah selesai ya. Nanti dia suka mau video kita mau evaluasi. Nanti kita yang di dekatnya Bu Ida ya Bu, nanti kita takut gitu. Guys, kemarin kita pulang dekat. Mau lewat mana lo? Iya. Sama Gede. Cekan gede. Itu yang mobil itu namanya doang mobil. Sifatnya nggak kan? Memang sifat mobil kayak gimana? yang kalian ingin lakukan ini adalah evaluasi kelas bersama mobil. Iya. Sebelumnya kalian ingin kayak ngobrol langsung gitu ya sekarang. Iya. Sudah pernah kayak ada satu yang berinisiatif Udah pernah sama kita ya. terus Kayak gini. Oh ya. Bu Vita, mereka kan cerita yang masalah yang tadi semester awal itu yang hasil sekelas lagi gitu. Terus Bu Vita ini ya udah bilang di kelas gitu dan Bu Vita bilang gitu tuh mereka udah nggak nyenggol saya lagi gitu. Terus lama-lama makin kesini kok nyenggol. ini dan supaya lingkungan kelas itu lebih harmonis lagi, lebih kita tuh ngobrolin sama Tapi kalau nggak ada video. Kalau Bu Vita kayak gini dari pihak itu mereka juga. Oh enggak. Ya mereka. Kira-kira ini ke yang guru iki. Saya guru kakak kelas. Nah, dia kan guru. Enggak, nanti kalian ikut tripnya kita nggak? Oh, jadi yang terus. Apa yang mau Mungkin dia tuh di sini kita fokus lagi ya, jadi kayak supaya bisa mengembalikan lagi kondisi kelas seperti semula, mungkin nanti ada inisiatif untuk ngobrol lagi ya. Mending ke kita deh aku. Daripada lama. Tak boleh yang mending. Iya, kalau itu Bu Vita. Bu Vita mereka tidak tanggal orang tua yang maju. Boleh beda ke kita itu. Ini sudah salah kan tidak Kan ya, kita gitu ya. sekarang aja bu. Kaca musik kamu. Cuma tunggu depan ya. Oh, cuma ke depan ya Bu. Nah, jadi karena kita sudah menentukan ya planningnya tadi, jadi cuma satu ini, gak ada planning B. Ya sama kita deh. Berarti ngobrol sama Bu Ida. Tantangan sekalian beda Bu Vita. Jadi satu aja. Ada lagi gak planning lain? Satu, Yang dari diri kalian sendiri. dan ini Sebenarnya kalau saya lebih itu yang itu yang kayak mobil Aura negatif. yang kemarin mau saya buang itu yang tangan panjang. Iya dah. Oh iya. Pencuri. Biasanya tuh kalau orang udah kena sejarah itu kena sanksi Sosial. minimal diasingkan sebulan 2 bulan. Nah itu dia juga kan. Itu sama sebenarnya. Kasihan. Nggak pernah diasingkan Ya ya. apa? Dia kan ini sekarang. Orang petang Orang bajunya seketat apa? Aku Coba tahu. aku diatur sih banget. Tadi rulesnya apa? Aku tahu dia punya kelebihan. Aku tahu dia punya kelebihan di bagian situ. Tapi bukan berarti untuk ditonjolkan, please. Biasanya menutupi. Tapi kan juga. Evaluasi ini diri sendiri tuh menentukan planning yang akan kalian lakukan satu persatu. Enak tahu. Iya. Untuk diri kalian sendiri. Yang akan melakukan ke depannya. Kode apa ya?
Eval. Aduh duh, kakiku. Evaluasinya apa ya? Berdamai dengan diri. Enggak. Bu, ini cuci sendiri atau sama? Tidak. Oh, untuk cuci sendiri. Evaluasinya loh. Semakin terang sih aku. Semakin sabar. Jadi garam dan terang. Iya. Garam dan madu. Semakin cantik. Mencoba mengasihi. Ayat berapa sih kemarin Sal? Matius 24. Ya, mencoba mengasihi, semakin bersinar, Dadah, itu aja. bersinar. Mengapa kita mengasihi musuh? Dan lek gue kan gue itu nih. Kowe gak sih? Aku. Kita gue yang ngajari sama tutorin cara ngidupin orang. Enggak. Kinan tuh sebenarnya aura negatif. Iya. Kita tuh dirinya tuh banyak macam Tapi Juli tuh kalau ada Juli dulu. Iya, jangan mau kelihatan lemah. Kita tuh butuh komen. Iman yang pertama, kedua keberanian. Jangan takut. Misalnya kita kayak bener biar mereka itu kita bakalan bikin Kayak aku nggak sebuah waktu awal semester. Nanti takutnya kita tenggelam ke bantaran. Kalian dari sini jangan ada yang tenggelam ke bantaran ya. Oke, Nanggung. Terus mana? ingat ya, jadi harus apa? Berani buat Menghadapi. menghadapi. Gak boleh kayak lari kabur itu nanti kita juga makin down makin kalah sama orang-orang. Cuma modal belajar, Yang modal pick me. modal semangatnya. Ya. Aduh cepetan pick dia deh biar dia Tapi kemana? Ke itu loh. biar dia dibuang ke pondok pesantren untuk akan Pondok tuh malah makin jadi. Buang aja ke TPA itu loh sana. nah daerah bantaran atau deh Kita fokus lagi ya. Di sini kita udah ada planning dari kalian masing-masing. Tadi kita udah karena kita udah waktunya udah panjang banget ya, dari awal sampai akhir banyak banget yang dibahas. Nah jadi di sini Ibu akan merangkum beberapa kegiatan kita tadi, mulai dari awal kita sudah menyampaikan akses-akses konseling segala macam, terus juga penyampaian masalah dari Kinan, dari Nata, terus saya Faiza, Berlin, sama Jason. Nah, ditemukan ternyata kalau masalah-masalah di kelas itu tidak kompak karena adanya persirkelan dan bahkan membuat kalian itu berusaha untuk membuat kalian redup. Nah, di sini kita sudah melakukan yang namanya teknik konseling LDMC melalui pendekatan realita, dan diharapkan nanti beberapa planning yang sudah kalian lakukan ini dapat kita lakukan dan kalian bisa berkomitmen terhadap apa yang sudah kalian tulis ini. Setuju? Nah, Ibu ingin minta salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan pada kegiatan kita hari ini. benar. Jason aja lu. udah capek ngomong sama kalian yang udah nyerah Mereka sudah capek di sini. yuk Sekarang harus Sesuatu udah capek. kamu udah ngos-ngosan ya cerita dari Mandewa Dia di grup iya, dia juga image aja bu. Gitu ya. Iya. Kita akan julid. Dia sebenarnya lebih juli daripada Kinan. Jason tuh Asli. kayak Jason tuh depannya aja gemes, belakangnya julidnya ya Allah. Julidnya lebih kita Iya. ketikannya, salurannya. wah Silakan Jason sampaikan Sampaikan kesimpulan kegiatan hari ini. Tadi aku mau hafalan konseling soalnya gresek mau lanang Jadi walaupun ada banyak masalah
Oke. Ikan tongkol. Juga loh. Redup Sebenarnya bisa dalim Sudah Jadi tadi kata Jason kalau kesempatan itu bisa diulang lagi lebih keras disampaikan. Walaupun ada banyak masalah di kelas, kita harus kuat atau tetap berani karena kita kan benar. Kalau kita nggak salah ya nggak salah. What's the Jadi karena kita sudah menggunakan kegiatan ini, ibu akan akhiri konseling hari ini dan semoga apa yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi, bagaimana kita mengelola kita segala macam, kita juga sudah merencanakan segala macam, itu bisa membantu dalam menyelesaikan masalah kita. Amin. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya ibu ingin memberikan evaluasi hasil kegiatan untuk kegiatan kita dan mohon diisi. Terus aku mau suat ini dia ada meja kayak TPA gitu. Ini ada kemarin di sini. Ada. Nah, tobat nah iki cucu-cucu iki. Ini kan yang bertanggung jawab. Karena kalau kita dengan bajunya selesai jenis sama Innova, nggak matching. Saya Nggak match. Kalau saya sama Lea, kita kan jauh dulu. Kan bener? Mereka kan negatif bu, tetapnya jadi positif. Iya tahu ini. Kita positif jadi positif. Iya, kamu kan kalian awalnya negatif. Katamu Negatif. Positif lah. Positif. Semakin positif. Tapi kok masih bosok? Terus tahu barangnya baru positif kita. Ya, memang saling match. Kita tuh kan ibarat golongan 8A di tabel periodik. Mulia. Helium, Gas mulia. ya, disebutnya. Apa nih? Helium. Kok Jadi membentuk lingkungan pergaulan itu juga penting. Supaya dia saling mendukung. Supaya dia semakin merasa membutuhkan sendiri. Kalau saya digabungin sama grup A itu saya nggak bisa, nggak nyambung gitu. Kan saya terbojokan, diasingkan, dibully, dijudge, oh jinjit-jinjit. Seorang hina menjadi Kita pas di kondisi itu, kalian bisa untuk bersama menunjukkan
serius